Assalamualaikum. Oh, ini penyaringan pula. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa abdillah wa haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad. Kita bersyukur pada Allah hari ini dapat hadir dalam ke acara peningkatan iman ini. Mohon izin kepada panitia untuk mengambil video dari materi ini. Nanti peserta nggak usah masuk. Kalau mau dimasukin juga boleh, karena materi kita ya terbuka ya. Dan juga untuk mendukung dakwah di channel TV IKD Kalbar. Kami nanti mohon dukungan dari semua peserta TV IKD Kalbar dan PW IKD Kalbar itu di seluruh Indonesia dalam rangka HUT IKD ya, pengurus pusat IKD menunjuk 3 daerah untuk menyelenggarakan puncak kegiatan HUT IKD Republik Indonesia, Jawa Timur, Jakarta, dan Kalimantan Barat. Wong Salam Muhammad. Saya pun tak tahu ngapa TV IKD Kalbar ini dipilih. Mungkin ada hubungannya dengan salat yang khusyuk kali ya. Mungkin lah, karena ini salah satu indikator katanya. Saya tanya pembina nasionalnya itu Dr. Harjani, Ustadz kita Dr. Harjani, apa alasan PPIKD menunjuk Kalbar? Katanya kinerjanya terbaik. Kinerjanya itu agak baik. Dalam hati saya, kinerja apa yang kita bangun selama ini? Nah, cuman gitulah, kalau kita udah ditunjuk menjadi sebuah pemimpin sebuah organisasi, kita harus khusyuk meminta pada Allah keberkahan. Jadi bersama saya apa yang saya lakukan ini cuma melantik 5 daerah kabupaten kota. Kemudian terakhir yang jadi kerja yang ditangani oleh saya itu menerima bantuan dari pihak Polda untuk menyelenggarakan kegiatan. Yang ngirim bantuan itu intelijen, semuanya pada takut ngurusnya, saya kerjakan saja, enggak apa-apa. Alhamdulillah selamat. Itu saja. Itu adalah salah satunya yang dipertahankan oleh masa kepemimpinan Pak Didik sampai sekarang itu adalah adanya TV IKD Kalbar. TV IKD Kalbar itu produksinya tiap pekan terus menyebarkan itu sampai ke tingkat nasional, dan subscribernya udah mencapai 2000 sekian ratus. Antum sukara lakukan atau hampir sholat kalau kau sedang mabuk. Mabuk itu, definisi mabuk itu adalah orang yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak tahu apa makna. Itu mabuk. Orang yang sholat tak tahu apa yang diucapkannya sama dengan orang mabuk. Jadi itu. Makanya kita sholat itu kalau menumbuhkan rasa khusyuknya, kita tahu apa yang kita ucapkan. Gitu ya. Indikator pencapaian ini berusaha untuk masuk dalam sholat. Jadi diharapkan dari pertemuan kita ini nanti ada capaian, tandanya kita khusyuk dalam sholat. Tapi memang tidak mudah membalikkan telapak tangan ya. Tapi tema-tema kali ini akan mengarahkan kita untuk bisa khusyuk nantinya.
Nanti seri materi ini adalah membahas agar sholat kita menjadi khusyuk dengan aspeknya. Itu yang pertama definisinya, kedua dalil-dalilnya, ketiga keutamaan zat khusyuk, keempat khusyuknya Rasulullah. Inilah inti daripada materinya. 4 aja ini. Materinya badan badannya berupa ketenangan dan tawadhu. Jadi kalau kita sembahyang tuh nampak ya Allah. Buka lagi. Jadi dalam sembahyang tuh malah ya. Makanya ini tak tenang. Makanya penyakit kulit itu harus disembuhkan itu. Jangan dibiarkan bersarang di badan kita. Ini dibiarkan jamur-jamur deh. Apalagi kalau kapok di sini, kalau kapok belakang tengah sembahyang. Nah, kalau ada penyakit ini tak usah jadi imam lah. Tak kena ada definisi khusyuknya. Tak ada tenang anggota badannya. Ya, tak tawaduk dan malah buka ya. Apa jadi imam tuh jadi pusat perhatian orang. Aku imam garok terus. Makanya Ibnu Abbas mengatakan tawaduk khusyuk itu adalah orang-orang yang membenarkan apa yang Allah Ta'ala turunkan. Berarti ada hubungannya dengan pemahaman kita dengan Al-Quran. Al-Quran 30 juz itu ya harus kita benarkan. Kiamat, ketika membaca peristiwa tentang kiamat misalnya, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yadurru nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Dibenarkan, benar ya Allah. Dan engkau yang mengatakannya nanti apabila bumi itu diguncang dengan seguncang-guncang. Akhrajatil ardu asqalaha, akan dikeluarkan semestinya ya Allah. Macam mana nanti itu? Keluarkan sih. Itu kita hayati, kalimat itu kita yakini, dibenarkan. Jangan dalam Al-Quran surah Al-Haqqah di situ di menjelang akhir ayat karim ma tu'minun wala min qablihim qalilan ma tadhakkarun. Jadi kalau surah Al-Haqqah, surah Al-Mulk, surah Al-Qalam, surah Al-Qalam, surah Al-Haqqah. Rasul. Wa ma huwa biqauli syair. Al-Quran itu bukan syair yang boleh diabaikan. Al-Quran itu bukan syair, bukan puitis ya. Seperti lagu Oma misalnya, begadang jangan begadang, boleh kita abaikan. Itu puisi. Begadang tiada artinya. Misalnya seperti ada lagi, begadang boleh saja, boleh pula begadang, tadi yang larang. Tidak, dia bukan, Al-Quran bukan seperti itu. Ya, ini untuk hiburan. Ya. Tapi kalau Al-Quran mengatakan suatu kepastian. Kalau Allah mengatakan
Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Akan kiamat, tahukah kamu kiamat? Wama adraka mal-Qari'ah. Tahukah kamu sudah datangkan berita pada kamu tentang kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Hari itu manusia bagaikan aneh-aneh yang berterbang. Itu bukan syair. Al-Qari'ah mal-Qari'ah bukan syair. Itu bukan wala biqauli kahin, bukan kata-kata tukang ramal. Itu pasti terjadinya, ya kan? Kiamat itu pasti terjadinya, ya? Hancurnya dunia pasti terjadinya, keluar isi perut bumi pasti terjadinya. Dilihatkan amal kita, kata Allah di situ pasti terjadinya. Makanya hati kita membenarkan. Jika imam membaca ini kita konsentrasi, benar ya Allah, aku yakin itu akan terjadi. Ketika baca Al-Zaghlul paham apa? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nanti akan diperlihatkan padaku, pada saya, keburukan, kebaikan saya. Bumi menjadi saksi. Langkah kaki saya yang sedang melakukan keburukan, bumi menyaksikan. Dari awal sampai akhir, bumi akan bicarakan, akan katakan pada Allah, ya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, apa? Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan kita berkumpul akan diberitakan oleh bumi, ya. Nah, kita menghayat ini saja. Sampai Umar bin Khattab itu nangis-nangis. Ayat ini turun nangis-nangis. Ya Allah, kata Umar, Abu Bakar nangis-nangis. Kalau kita buka tafsir Mukatsir, apa nangis-nangis? Saya ini masuk Islam udah tua, 40 lebih, 40. Masa 11 tahun sampai 40 tahun itu kan banyak amal jahiliyah yang saya lakukan. Bumi menyaksikan, nangis sejadi-jadinya. Bumi akan menyaksikan itu, membentangkannya. Kata Umar, kata Abu Bakar di hadapan Allah dan di hadapan saya, bagaimanalah nasib saya nanti ya Rasulullah? Mana selevel Abu Bakar aja nangis turun ayat ini karena membenarkannya, ya. Kita mungkin selembut saja, ya. Membaca ini tak teringat kita dengan dosa-dosa kita. Kita ingat kita ini dimuliakan Allah, dimuliakan orang, banyak orang cium tangan kita, banyak buat kita, masa kita udah betul lah. Tapi orang sejenis hamba Allah sejenis Abu Bakar dengan ayat ini nangis. Disinilah hati membenarkan. Jadi tembakan ayat Quran itu sebetulnya jangan ke orang-orang lain, khitabkan untuk diri kita, khutbahkan, nasihatkan Al-Quran yang dibaca oleh imam dan dibaca oleh kita itu untuk diri kita. Nah, itu akan menusuk hati kita, membuat kita khusyuk, ya kan? Kita membenarkan. Baik, lanjut. Tadi Mujahid orang yang benar-benar beriman, mu'minun haqqan. Jadi dia mengatakan begitu, ya, benar-benar imannya itu. Jadi yang khusyuk itu imannya benar. Kata Mujahid. Abu Al-Aliyah, orang yang takut kepada Allah, ya. Bisa jadi karena dia ingat dosa-dosanya, bisa jadi dia berharap terus ampunan dari Allah, bisa jadi karena dosa-dosanya itu nanti dia akan diazab oleh Allah, dia takut itu terjadi terus sepanjang hidupnya, mengganti amal buruknya dengan kebaikan. Rasa takut terus muncul dimanapun dia sholat, dia khusyuk, di luar sholat dia tetap menjaga diri karena takut pada Allah, takut diazab karena pernah berdosa, misalnya seperti itu. Karena manusia al-insan makan khata, tak pernah lepas daripada salah dan lupa. Muqatil bin Sulaiman, orang yang khusyuk itu dengan tawaduk, rendah hati. Rendah hati juga dia diakibatkan oleh sedikitnya amal, sedikitnya lagi kesempatan untuk beramal baik. Karena di masa mudanya banyak lalai, karena di masa mudanya banyak dosa, ini membuat dia lebih tawaduk, menjaga hatinya,
dalam salatnya, di luar salatnya. Itu orang yang khusyuk. Baik, yang berikutnya, orang yang tunduk dalam melakukan ketaatan dan takut dan membenarkan janji dan ancaman Allah, sama dengan yang di atas. Yang membenarkan peristiwa kiamat, membenarkan adanya surga, membenarkan adanya neraka, membenarkan adanya malaikat pencatat, membenarkan adanya rasa sakit saat kematian. Apa yang dikatakan oleh dalam Al-Quran, sakit saat mati Anda dibenarkan, adanya barzakh, siksa kubur dibenarkan sehingga dia tunduk, ya, takut, taat pada Allah, takut nasibnya seperti orang-orang yang telah diceritakan oleh Allah seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Ras, dan kaum Sodom dan sebagainya yang semuanya dihancurkan oleh Allah. Mereka takut. Dia ada hak mengatakan demikian. Baik, dalil al-mu'minun. Jadi ada indikator bahwa khusyuk itu sebagai tanda orang yang dapat kebahagiaan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi orang yang salat tadi walaupun khusyuk tidak menjadi rukun dalam salat, tapi kata Allah, orang yang beriman yang berbahagia itu adalah orang yang salatnya khusyuk. Nah, jadi ditingkatkan levelnya. Kalau tadi kita salah rakaatnya itu belum tanda khusyuk, tapi kewajiban jalan, level para dai-dai yang sudah punya binaan banyak, levelnya sudah meningkat menjadi orang yang khusyuk dalam salat kalau ingin berbahagia. Ya. Karena kalau tidak khusyuk tentunya belum dapat kebahagiaan, tapi kewajibannya dilepas, ya. Kewajibannya udah lewat, kewajibannya sudah terlaksana. Yang kedua, Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ini kalau kita lihat kata wow di sini, berarti dihubungkan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya ini adalah ini pelajaran dari Allah untuk orang Bani Israel. Setelah peristiwa Nabi Adam, ayat 38, 39, 40-nya Allah mengatakan di ayat setelahnya itu, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Terus sambung bawahnya muncullah kata ini, wasta'inu bis-sabri was-salah, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar, was-salah, dan dengan sholat. Tapi kata Allah, innaha lakabiratun, itu sulit. Jadi misalnya gimana memahaminya? Misalnya gini, gimana memahami minta tolong dengan Allah dengan sabar? Jadi begini, Allah memberikan kepada kita kalau punya masalah, terima kok masalah itu dengan sabar, gitu. Jangan cepat mengeluh, terima dulu. Wasta'inu, minta tolong dengan Allah, terima masalahnya dengan sabar, terima aja. Masalah itu banyak, setiap kita punya masalah mau dia kuliah, masalah kuliah anak, masalah kebutuhan sehari-hari, masalah semua. Setiap kita berani hidup berarti berani menghadapi masalah, tak pernah selesai masalah-masalah itu. Terima masalah itu, santai hadapi. Wasta'inu, minta tolong pada Allah, bisabri, dengan sholat, ya, dengan sabar, terima dengan sabar. Biasanya orang tak sabar terima masalah ini, lalu tak mau salat. Makanya Allah katakan, begitu ada masalah, terima dengan sabar, wassalah, dan lakukan sholat. Makin banyak masalah, makin berat masalah, makin kencang sholatnya. Gitu ya. Disitulah Allah ingin mendengar suara kita, mengeluh, sampai berguyup kita,
sampai rasa meroboh jantung dan hati. Allah suka seperti itu. Tapi kalau kita sembahyang macam ya belum mendapatkan kecintaan Allah. Tapi kalau kita sujud sampai badan kita berguyur. Kalau rumah beton sih, rumah tidak berguyur, tapi badan kita berguyur. Tapi kalau rumah kayu, rumah bisa berguyur. Rumah rotan. Orang pun kalau ngaku sebulan itu nangis kok punya sambil berguyur. Apa energi kita mengeluh itu benar-benar tumpah, benar-benar berharap, ya. Benar-benar untuk selesaikan masalah, benar-benar mampu menyelesaikan masalah kita. Mustahil bisa masalah. Ya, jangan kita ada masalah langsung banyak berselimut, ya, tidur, langsung masuk ke dalam gua hira kita, tidak menyelesaikan masalah. Ya, makin banyak masalah, makin minum obat tidur apa segala macam, tidak menyelesaikan masalah. Makin banyak masalah, terus ya, terus. Ya. Oh itulah jadi kita berlatih khusyuk. Tapi nangis secara masalah. Apa saja lah, masalah anak, masalah rumah tangga, masalah. Ya, sebetulnya banyak masalah itu untuk melatih kita khusyuk. Mungkin orang nengok saya itu tegar ya. Pak Buhan itu tak pernah nangis ya. Sering tak nangis ya. Tapi kalau banyak nangis tuh, waktu salat banyak nangis, ingat bini dia lah yang mati itu kata orang. Enggak saja. Lalu dihubungkan dengan bini yang mati itu. Padahal dia dah kawin lagi. Bukan, saya bilang, saya menangis bukan karena ingat sama istri, tapi mensyukuri bisa saja itu terjadi. Karena orang tidak tahu masalah kita. Untuk di dinas dulu misalnya dipanggil kejaksaan. Oh itu masalah. Allah beri masalahnya bukan untuk melatih kita saling khusyuk. Tapi karena waktu itu tuh masih pelajaran pertama diberi masalah berat tuh banyak baring. Tidak selesai masalah. Makin tambah ya. Tak bisa tidur, minum obat, badan kurus, krimping, pergi ke sana salah, pergi sini salah, baring kanan salah, baring kiri salah. Kau tidak mau dekat sama Allah itu seperti itu. Baring salah, dekat salah, anak dekat salah, bini dekat salah, bini jauh salah, semua bersalah. Apa gini nih? Akhirnya istighfar, ya banyak-banyak istighfar. Katanya man aksara medan istighfar. Ya Allah min kulli daikin farja wa min kulli daikin makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang banyak istighfar akan dikeluarkan dari segala macam kesulitan, ya, dan dihilangkan dari segala macam kesedihan, diberi rezeki dari arah tidak bisa laksana. Istighfar, ya. Saya berjalan kemana-mana istighfar. Saya pergi ke Bandung dulu, tempat Ananda Joko Samira, ada kuliah di sana. Dari Bandung sampai Jakarta, teman saya ngantar itu. Heran dengan saya biasanya ngomongnya, ini tak ada ngomong-ngomong setiap orang sampai beribu kali. Nah, itu. Ya, setiap itu salah satu jalan menuju khusyuk juga. Baik, nah itu berat. Tidak bisa dilakukan, ya. Jadi antara masalah dengan salat tuh kadang-kadang kita anggap tidak selesai dengan salat, lalu kita tinggalkan salat, ya, salat kita jadi tak khusyuk, habis salat langsung terbaring lagi, ya, kita tak yakin bahwa salat mendekati pada waktu bisa menyelesaikan, bisa menyelesaikan masalah. Justru itu jadi masalah. Karena Allah tidak nampak, tidak kelihatan, tidak ngomong sama kita, ya kan? Tidak kedengaran Allah ngomong sama kita. Tapi seharusnya kita yang meyakini Allah mendengar kita, Allah menyelesaikan masalah kita. Semakin tembakan masalah semakin berat, semakin kita dekat kepada. Adanya tahajudnya mulai jam 3, dapat mulai jam 2. Tadi yang tahajud mulai jam 2,
mulai jam 1 terus. Dari ngaji cuma 1 juz terus sampai 2 juz 3 juz. Nah gitu. Tapi jangan pula habis masalah itu tahajud tak pernah ngaji tak pernah kata Tuhan ni. Kau ni mau diberi masalah lagi nampak bahwa kau nangis sedikit. Ini seharusnya usul tiap hari. Illa al-khashi'in. Kalau tidak ada masalah, orang yang bisa melakukan itu tuh kecuali orang yang khusyuk. Misalnya sekarang tidak ada masalah, tidak dinas, tidak dipanggil Polda, tidak dipanggil kejaksaan lagi, tidak dipanggil KPK, BPK, inspektorat tidak pernah manggil lagi, tidak pening lagi, tidak dimarah-marah lagi. Harus tetap khusyuk. Bagaimana? Ayat ini berlanjut illa al-khashi'in. Ayat 46-nya boleh dibuka. Bagaimana caranya untuk bisa khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ayat 46. Siapa orang yang khusyuk itu adalah orang yang alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Adalah orang-orang yang meyakini yadhunnuna annahum bahwa mereka akan ketemu dengan Tuhan mereka. Ya. Ketemu dengan Tuhan mereka. Ya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yakin akan kembali bertemu dengan Tuhan mereka. Maka dihubungkan pula dengan ayat berikutnya. Jadi didekatkan dengan 45, 46 didekatkan dengan rasa syukur. Ayat berikutnya ini untuk Bani Israel, tapi bukan hanya untuk Bani Israel itu. Kita ni, apakah punya tabiat baca Bani Israel? Kalau kita tidak tidak seperti yang diinginkan oleh Allah, berarti tabiat kita masih seperti Bani Israel. Salat kita tidak bisa khusyuk. Apa yang Allah peringatkan di ayat 47-nya? Ya Bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Itu untuk Bani Israel. Kata Allah, wahai Bani Israel, ingatlah kau akan nikmat aku. Ingatlah kau akan nikmat aku. Ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, yang kuberikan pada kamu. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, yang kuberikan kamu kemuliaan dan keutamaan di seluruh alam semesta ini. Kalau kita baca ayat ini, oh ini untuk Bani Israel, bukan untuk aku. Salah kita. Ini ayat untuk Bani Israel, bukan untuk aku. Salah kita. Tapi kalau kita tidak pernah bersyukur terhadap nikmat yang diberi oleh Allah, kalau kita tidak merasa diutamakan oleh Allah, terbiat kita sama dengan Bani Israel, sama dengan Yahudi. Coba kita tembakkan ayat ini ke kita. Jangan Bani Israel dah benci dengan Quran tu. Tapi kenapa kisah ini dimasukkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 46-47 ni? Ini untuk nyindir kita ni, Kau tu burhan macam Bani Israel dah. Maka kita ingatkan ayat ini. Cuba kita jadi posisi Bani Israel. Seakan-akan kita ni adalah orang yang diberi oleh Allah sebagai orang Yahudi, Bani Israel. Coba untuk kita, kenapa kita dengan tabiat ini? Ya Bani Israel, wahai Burhan Syah. Sebut nama kita masing-masing. Ya Bani Israel, wahai Fatimah. Sebut. Ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, wahai Burhan Syah. Ingatlah nikmat yang kuberikan padamu. Coba ayat itu untuk diri kita. Wahai Fulan bin Fulana, ingatlah nikmat yang kuberikan kepadamu. Wani faddaltukum, aku jadikan kamu semuanya menjadi orang yang utama, menjadi orang yang terpilih untuk menggerakkan dakwah ini
menjadi orang yang berbusana muslimah. Di antara banyak perempuan-perempuan yang menampakkan auratnya, menjadi wanita yang berzikir pada Allah, surat pagi dan petang. Aku utamakan kalian sehingga kalian mencintai Al-Quran, mencintai jamaah dibandingkan dengan orang-orang yang sibuk dengan dunianya, perempuan-perempuan yang sibuk dengan dunia. Wa anni faddaltukum, aku dah muliakan kalian dalam jamaah ini. Wa anni faddaltukum alal alamin, dari antara perempuan-perempuan yang lain. Nah, kalau kita mengingat nikmat Allah itu, ya, kalau saya nanti mungkin ditambah lagi. Wa anni faddaltukum, aku sudah berikan kamu kemuliaan wahai Burhansyah. Aku sudah beri kesempatan engkau menjadi penjabat, jadi ketua IKADI, beri kesempatan engkau menjadi ketua PGRI misalnya, kayak gitu. Engkau melebihi dari keluargamu yang lain. Oh, ya Allah, nikmat engkau. Anak-anakmu, anak-anakmu sudah ada yang jadi dewasa. Anak-anakmu bagus-bagus semua. Nggak ada yang cacat fisiknya, sempurna. Wa anni faddaltukum. Jadi kalau kita ingat nikmat Allah dalam berbagai hal, salat kita jadi khusyuk. Ya Allah, betapa kau hebat memberikan aku kemuliaan seperti itu. Wa anni faddaltukum alal alamin. Nah itu kalau mau kita jadi khusyuk, yang pertama ingat nikmat Allah. Yang berikutnya, dikatakan wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Untuk dapat khusyuk itu kita tuh takut, wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin, takut pada satu hari di mana satu diri tidak bisa menolong diri, hanya seseorang bisa menolong. Kita bisa saling tolong menolong. Suami istri tidak bisa saling tolong menolong. Takutlah kau pada hari itu, kata Allah. Israel. Ayat ini ditujukan pada Bani Israel. Nah, kepada kita ada enggak rasa takut pada hari itu tuh? Kalau kita tidak takut dengan hari itu, sama kita dengan Yahudi itu. Kita tak pernah takut dengan hari itu. Berarti tabiat kita sama Yahudi. Maka kalau ingin khusyuk, munculkan rasa takut pada hari itu. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin. Nanti dihafalkan. Ayat 45, 46, 47, 48 ini dihafalkan. Ini kalau mau mendekati khusyuk dalam sholat itu. Baca terjemahannya, ya. Baca terjemahannya, hayati. Saya tuh merekomendasikan pada para jamaah itu supaya kalau membaca Al-Quran tuh, ya, baca Quran tuh malamnya berdoa, saat tahajud tuh berdoa. Ya Allah, sentuhkan Al-Quran itu di hati dan jiwa saya. Ya Allah, kalau saya mendengarkan imam baca Quran, sentuhkan, ya, Al-Quran itu di dalam hati saya. Lembutkan pendengaran, lembutkan penglihatan saya untuk Al-Quran, lembutkan hati saya untuk Al-Quran, lembutkan akal pikiran saya untuk Al-Quranmu, lembutkan jiwa raga saya untuk Al-Quran. Minta pada Allah seperti itu. Minta lagi yang lainnya. Kurniakan saya apa ini, ya Allah, rahasia-rahasia yang bisa saya dapatkan dari ayat demi ayatnya. Nah, insya Allah ada yang dijelaskan oleh Ustadz di buku tafsir, udah jelas tuh poin-poinnya, tapi Allah kayakan kita dengan tambahan-tambahan narasi, ya, yang tidak bisa diurai, diungkap oleh ulama-ulama sebelumnya, tapi Allah berikan pada kita narasi-narasi. Yang banyak itu, ya, tokoh-tokoh intelektual seperti itu, ya. Walaupun dia bukan dari pesantren, tapi dia bisa diberikan oleh Allah, karena sifatnya Al-Quran ini terbuka pada siapapun. Allah bisa bukakan hatinya untuk memahaminya, bukakan akal pikiran untuk memahaminya. Baik, habis, udah mau habis nih. Bahwa khusyuk itu penting.
keutamaan salat khusyuk. Yang kedua, khusyuk dapat menjadikan sabar dan salat sebagai penolong. Kalau kita khusyuk itu otomatis kita akan terus merasa nyaman ya, melakukan sholat itu ya. Jadi kita akan menunggu waktu sholat itu kapan ya, kapan waktu sholat ini selama berjaga, nunggu waktu malam tuh. Ada ulama tuh bahagia kalau ketemu malam tuh, oh ini ketemu dengan sholat malam, ketemu dengan Allah, bahagia. Makanya ada juga ulama yang mengatakan riwayat sebuah hadis, al-kalamu ba'da al-isya makruhun, berbicara setelah salat isya itu dibenci. Itu ya. Seorang ulama mengatakan itu hadis Nabi. Jadi habis mengisya itu jangan ada pertemuan-pertemuan, tidur cepat bangun ya. Kita ingin mengekspresikan rasa khusyuk kita dengan melakukan salat malam. Ya, jadi dengan ada ya, ini saya bayangkan teman lagi khusyuk nih, bagaimana kalau ibu-ibu, adik-adik kalau udah megang handphone atau megang laptop, oh itu tak apa ya, dibuka ini buka itu aplikasi tak terasa tuh 1 jam 2 jam. Yang lainnya anak nangis pun kadang ada ibu-ibu anak jatuh pun apa tak sadar dia. Nah, seperti itulah khusyuk. Yang lainnya tuh panas dia. Apa pun dia menghadap laptop, plak. Handphone bunyi pun tak pedulikan. Nah itu khusyuk. Fokus, ngacek. Apalagi anak-anak yang suka main game online sana. Itu pun tak mau diangkat. Nah, ini khusyuk dia dalam permainan itu. Nah, dalam hal ibadah ya seperti itu gitu kan, lebih dahsyat lagi ya. Tak beli. Rasulullah itu sholatnya tadi gambarkan sampai bengkak betulnya. Itu surah Al-Baqarah, Al-Imran, surah An-Nisa. 1 rakaat Rasulullah itu ya, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Berapa juz tuh? Berapa juz? 6,5 juz. 1 rakaat berdiri 6,5 juz. Saya pun coba ya Allah 1 juz. Coba 1 juz. Itu kok nama lutut nih ya, miring sana yang sini salah, kaki sebal. Ya Allah, macam mana Rasulullah itu bisa 6 juz? Kalau saya bawa ke Masjid Arunia ini, bawa surah Ar-Rahman, jemaah pun ngeluh. Janganlah kau panjang-panjang, lutut aku tak mampu. Harus terbalik kaki aku. Lalu 2 halaman. Itu karena kurang khusyuk tadi, kurang nyaman, kurang nikmat. Jadi kalau udah ngasih, besok mau lagi 1 juz, 1 rakaat, besok mau lagi. Nah itu udah ngasih dah tuh, ya kan? Istiqamah. Bila tuh, bila aku tahajud lagi ya. Itu udah ketagihan. Membuat kita istiqamah itu adalah indikator ketagihan. Lama dah aku tak 1 juz, satu rakaat nih. Napal terus murajaah terus dirikan lagi. Ngasih sedap. Dia dapat tuh puas. Kadang-kadang tengah sampai hampir 1 juz tuh nangis ya Allah. Nah itu khusyuk nih. Salat yang khusyuk adalah mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Karena orang yang khusyuk itu berharap doanya terkabul. Tentunya dia tidak mau doanya tidak terkabul atau dibatalkan. Tadi dia udah nangis. Ya Allah, kejaksaan nangkap aku ya Allah. Kalau dibenarkan apa yang diberitakan ini ya Allah, aku masuk penjara ya Allah. Tolong ya Allah, selamatkan aku ya Allah. Tak mau aku masuk penjara ya Allah, biarlah aku di luar saja. Ya. Nah, karena takut doanya ini tak terkabul. Kalau tak terkabul bisa masuk penjara nih. Jadi tak usah melakukan maksiat. Hanya jalan banyak nunduk, takut aku maksiat nengok.
aurat-aurat perempuan itu. Takut doaku tak terkabul. Pada saat masalah itu berkolerasi dengan diri kita, kita menjaga. Dan tengok gambar di laptop, di YouTube pun tak berani yang jelek-jelek, nanti tak terkabul. Akhirnya untuk menghindari masalah, untuk terkabulnya doa kita, terhindarnya dari bencana, nama baik tadi itu rusak, kita berjaga. Kalau kita maksiat nih, doa tak terkabul, bisa bahaya kun ya, gitu kan. Awalnya seperti itu terhubung, terus seperti itu akhirnya kita berdoa untuk kebaikan pun takut kebaikan ini tidak diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena kita maksiat. Nah, makanya inilah keutamaan daripada ini HP itu disenyapkan mode pesawat, matikan data, jadi tak berbunyi, tak bergetar. Betul. Kemudian jangan bimbang nak terima informasi. Pokoknya 1 jam jadwal kita sholat itu jangan bunyi macam-macam, bimbang kita nanti. Nah, kemudian bau hening ya, bersih. Tempat kita sholat itu harus bersih ya, dari najis, dari bau-bau dan sebagainya. Yang kedua, jauhkan dari aroma yang tidak sedap. Bisa dari pakaian yang di sekitar kita bergantung-gantung, sejadah yang udah lama tidak cuci, mau kena yang banyak teh alat tak pernah dibersihkan, tuh bau tengek ya. Bisa juga dari badan kita ini. Badan kita ini kalau banyak makan sesuatu bau, bising kita dengan mencium bau itu sebagai orang lain. Hilang nih bau. Firman Allahu Akbar, tiba-tiba aroma bau badan kita tuh muncul. Mengganggu gitu. Bau gak ketiak aku nih ya. Aku suruh yang cium bau macam ini, setan pun ngapakan lagi orang lain tuh. Lalu tema sembahyang kita tuh berubah. Berubah tentang bau badan. Aku ya obat bau badan ya. Aku udah letih gak cari. Seronton lagi nonton paling minum. Aduh lain ngapakan tak boleh minum kopi banyak-banyak. Nanti besok aku nak berhenti minum kopi. Itu lupa salah kita rekat-rekat itu. Temanya itu tentang bau badan. Nah, jadi kau dapat hindari aroma yang kurang sedap, makanan, bau badan dan sebagainya. Ya. Baik, yang berikutnya, dan habis ini. Memahami bahasa Arab. Ya. Yang kita baca itu kita pahami. Ya, tapi ini pun bukan jaminan, sebab orang Arab sendiri belum tentu mudah mendapatkan rasa syuk. Tapi begini, ibu-ibu dan mbak-mbak, ya, saudara-saudara sekalian, saudara-saudari, kita ini nak belajar bahasa Arab tuh, ya, perlu waktu ya, perlu waktu. Dan keseriusan belajar bahasanya gitu. Tapi kita menghafal Al-Quran itu sendiri sudah belajar bahasa sebetulnya, bahasa Al-Quran, cuman bukan bahasa untuk komunikasi. Tapi begitu kita nanti belajar bahasa Arab untuk komunikasi, dan ternyata hafalan kita itu bisa digunakan untuk ngomong. Kalau kita untuk salat khusyuk itu, saudaraku, ibu-ibu, bapak-bapak, pahami surah Al-Fatihah itu. Ya. Al-Fatihah itu miniatur dari ma'rifatullah. Ya, saya ada menulis buku Jalan Mengenal Allah judulnya itu. Udah separuh jalan, belum selesai lagi. Ya kan? Masih ada target program lain. Jadi cara Allah mengenalkan dirinya supaya salat kita khusyuk itu adalah pahami surah Al-Fatihah itu maksimal. Berdoa pada Allah, ya Allah, sentuhkan hatiku kala aku membaca surah Al-Fatihah. Ya Allah, sentuhkan pada hatiku, jiwaku, pendengaranku, ya. Tatkala aku mendengar imam baca surah Al-Fatihah. Ya. Kita nggak remeh surah Al-Fatihah ini, ibu. Mana kita bisa khusyuk salat?
kalau kita tak paham surah Al-Fatihah. Ada surah Al-Fatihah Ar-Rahman. Yang berikutnya Allah mengenalkan dirinya bernama Ar-Rahman. Yang berikutnya Ar-Rahim. Yang kelimanya Allah mengenalkan dirinya bernama Maliki Yaumiddin. Yang perlu kita ingat betul-betul, kata Rasulullah, setiap orang yang sholat itu Allah menjawab bacaan Fatihahnya. Qasamtu shalah baini wa baina abdi nisfain. Dalam hadis qudsi kata Allah, aku bagi salat itu antara aku dan hambaku dua bagian. Wa idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, aku jawab kata Allah. Kalau Allah, ya, hamadani abdi, hambaku sedang memuji aku. Allah menjawab. Makanya kita harus benar. Wa idza qala al-'abdi ar-rahmanir rahim isna alayya 'abdi. Ketika seorang hamba mengatakan ar-rahmanir rahim kata Allah, maka aku menjawabnya dengan kata isna alayya 'abdi. Hambaku kembali memujiku. Maliki Yaumiddin kata hamba. Wa idza qala al-'abdi Maliki Yaumiddin qala Allah majaddani 'abdi. Hambaku ini sedang mengagungkan aku. Nah, yang kita baca Fatihah itu ada yang menjawab kita, ya Allah. Wa idza qala al-'abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadza baini wa baina 'abdi. Ini kata Allah komitmen antara aku dan hambaku. Wali 'abdi man sa'al, dan bagi hambaku apa yang dimintanya aku penuhi. Nah itu. Wali 'abdi man sa'al. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wali 'abdi man sa'al. Ini semuanya untuk hambaku. Semua itu untuk hambaku. Makanya yang masih ada waktu kan? Kemudian lagi. Baik. Jadi, ini saya perlu menyampaikan ini usul di sini. Gitu. Jangan anggap sepele ini surah Al-Fatihah. Ya, misalnya Rabb itu apa? Rabb itu yang mencipta, yang memelihara. Siapa yang dipelihara oleh Allah? Alam semesta dan termasuk kita yang dijaga oleh Allah. Contoh, menjaga kita ini seluruh umat manusia dijaga setiap tidur, tidak masuk binatang semut sekalipun tidak bisa masuk di telinga kita, di hidung kita. Kenapa? Karena disitulah Allah sebagai Rabb, pemelihara kita. Siapa yang pernah dimasuk telinganya semut? Itu jangan lupa tuh. Makanya alhamdulillah rabbil alamin, ya Allah, Kau jadikan telinga saya tidak dimasuk binatang lipan jam malam. Ya, nyamuk ya yang nakal. Nyamuk payah jaga ni. Karena Allah menyebut nyamuk, innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan. Allah tidak segan-segan membuat perumpamaan seperti nyamuk. Rabb, alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman. Ar-Rahman itu ibu-ibu, kalau dia berdiri sendiri, Ar-Rahman itu kurang menarik kita membacanya. Maka saya pesankan pada ibu-ibu nanti buka kolerasinya atau munasabah kharijiyah surah. Kolerasi surah, hubungan surah Al-Fatihah dengan surah Ar-Rahman itu ada. Di sana Allah menjelaskan tentang dirinya yang Ar-Rahman itu seperti apa, dijelaskan oleh Allah di situ 78 ayat. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan,
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ar-Rahman, aku tuh kata Allah adalah Ar-Rahman yang Maha Penyayang, Maha Pengasih. Allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran itu aku. Kita bisa membaca Al-Quran, Allah yang mengkawiakan kita itu. Allah titipkan kita kepada kedua orang tua kita yang cinta Al-Quran, pandai baca Al-Quran. Walaupun dia tidak pandai baca Al-Quran, dihantarkannya kita kepada guru ngaji. Ini Allah melindungi kita. Allamal Quran. Aku ya, klaim dirinya yang mengajarkan kita Al-Quran. Itu dia Ar-Rahman. Panjang tuh Ar-Rahman 78 ayat. Ar-Rahim, Ar-Rahman. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu sifat penyayangnya Allah hanya diberikan kepada orang beriman, yaitu balasan dan ganjaran berupa surga. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin ini harusnya menjadi ingatan kita tatkala ruku. Inilah tiganya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, Rabbul Alamin. Maliki Yaumiddin itu punya otoritas yang menentukan seorang masuk surga atau seorang masuk neraka. Itulah dia Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin itu Allah menjadi raja dari pembalasan nantinya ketika di mahsyar Allah mengampaikan seluruh umat manusia di padang mahsyar itu ribuan tahun lamanya, tidak langsung nongol Maliki Yaumiddin. Ya, dibiarkan itu manusia terlantar di padang mahsyar dengan panas terik matahari. Padang mahsyar itu dengan penuh sesak umat manusia. Ya. Di dalam surah Al-Waqiah dikatakan seluruh umat manusia berkumpul di sana. Majma'una ila miqati yaumin ma'lum. Keringat manusia bercucuran sesuai dengan dosa-dosa. Ya, kemudian kelaparan. Manusia mencari pertolongan, namanya cari syafaat. Cari syafaat Nabi Adam tak bisa beri syafaat. Cari Nabi Idris tak bisa beri, Nabi Idris tak bisa beri syafaat. Minta Nabi Nuh tak bisa beri syafaat. Ini ribuan tahun mengangkat satu nabi ke nabi yang lainnya untuk minta selesaikan masalah di Yaumil Mahsyar. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maka pada saat membaca Maliki Yaumiddin itu kita bayangkan kehidupan kita di akhirat kelak. Ya. Kita bayangkan huru-hara yang terjadi di akhirat kelak. Ya. Lalu bagaimana nasib saya nanti ya Allah? Maliki Yaumiddin. Maka pengertian tawadu, pengertian takut tadi muncul dalam istilah khusyuk tadi. Takut kita. Maliki Yaumiddin. Bagaimana nasib saya, nasib istri saya, nasib suami saya, bagaimana nasib anak, semuanya terakumulasi jadi satu. Bagaimana tanggung jawab saya? Habislah kita. Kalau kita memahami kata Maliki Yaumiddin, ya karena mereka dan selanjutnya. Kemudian ada satu siratal ladzina an'amta alaihim. Apa maksudnya ini? Kurniakan kami jalan yang lurus, jalan yang telah Kau beri nikmat kepada mereka-mereka yang telah mendapatkan nikmat itu. Siapa itu? Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta alaihim itu adalah jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat itu, yaitu berhubungan dengan surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Ya. Ayatnya mungkin ayat 96. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim. Nanti kalau keliru dibetulkan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat pada Allah, mengenal Rasul dan Rasulnya, ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim, maka mereka bersama orang yang mendapatkan nikmat. Ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim, kepada mereka. Ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin,
Jadi yang kita minta di situ adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kita minta adalah kita mati nanti langsung bersama Nabi, langsung bersama Nabi. An'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin, dan bersama orang siddiq, wasyuhada, orang-orang yang berjihad mati syahid, wassalih, dan orang-orang saleh. Maka kalau kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta, yang mesti muncul di kepala kita itu, kita berharap pada Allah. Yang muncul di hati kita itu adalah, begitu aku mati nanti, ya Allah, kumpulkan aku bersama Nabi. Berharap boleh ya, berharap. Kumpulkan aku bersama para syuhada, kumpulkan aku bersama orang saleh. Maka salat kita tuh seperti itulah ya, gambaran khusyuk. Siratal ladzina, dari surah Al-Fatihah itu kita dah tergetar hati kita ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, inilah mungkin Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saudara-saudariku, yang dapat saya sampaikan ya. Saya pesan itu saja dalam hari ini tadi ini ya. Kalau membaca Quran tuh minta tolong dan Allah untuk disentuhkan ke hati kita. Jangan baca-baca gitu ya, kayak syair, kayak apa? Wala biqauli syair. Jangan kayak syair, jangan kayak kata paranormal, tapi kita minta Allah untuk menyentuhkan Al-Quran itu di hati kita. Apa kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharun. Wala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun. Jadi Al-Quran itu tidak bisa disentuh, tidak bisa menyentuh kamu kalau kamu masih kotor. Jadi bagaimana rasa kalau disentuh Quran itu? Bergetar hati kita itu. Supaya hati kita bisa getar, bersihkan hati kita itu dengan dosa-dosa. Minta pada Allah, sentuhkan ya Allah. Baru kita bisa salat khusyuk. Nah, kesimpulannya seperti ini, saudara sekalian. Dalil tentang khusyuk Anda, mengetahui keutamaan khusyuk, mendorong untuk motivasi kita untuk bersungguh-sungguh meraihnya. Yang ketiga, dibutuhkan kesungguhan untuk meraih kenikmatan khusyuk dalam salat. Ya. Kesungguhan kita dari mana? Coba nanti mulainya baca surah Al-Fatihah itu minta pada Allah besok. Pagi-pagi atau tengah malam baca Fatihah itu 10 kali, baca terjemahannya, baca tafsirnya, minta pada Allah, ya Allah, sentuhkan hati saya dengan surah Fatihah itu. Begitu juga kita baca surah yang kita hafal, misalnya Al-Qaryah, sentuhkan hati saya dengan surah Al-Qaryah, lembutkan hati saya dengan surah yang saya baca. Nah, jadi selama ini tuh kita tak pernah minta seperti itu. Padahal Al-Quran itu bisa menghidupkan orang mati, bisa menghancurkan batu gunung. Sementara kita menganggapnya, tidak seperti itu. Sekarang kita minta, bagaimana gunung bisa hancur disentuh oleh Al-Quran? Saya ingin hati saya dilembutkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak penyampaiannya dari Ustaz Ilham. Semoga apa yang disampaikan beliau kita bisa mengamalkan tentunya ya. Baik, di sini sebelum kita mengakhiri, kita ada 3 dompet. Yang pertama itu yang paling awal atas nama Ukti Mia sama Ukti Lady. Nanti majunya di depan ya setelah sesi tanya jawab. Nah,